Selamat datang kembali dalam video pembelajaran daring untuk mata kuliah Aljabar Linear yang diselenggarakan di program studi Teknik Informatika, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Samratulangi. Video kali ini akan membahas penerapan atau aplikasi lainnya dari operasi matriks. Video saya yang sebelumnya membahas tentang bagaimana menggunakan operasi matriks pada rantai Markov ya. Sekarang kita akan melihat ternyata ya operasi matriks ini bisa diterapkan untuk kriptografi. Ada dua hal, saya akan menjelaskan teorinya dulu baru akan menunjukkan bagaimana penerapannya. Dan seperti biasa, materi ini diadaptasi dari buku Elementary Linear Algebra karya Ron Levson. Mari kita melihat pertama, apa itu kriptografi? Nah, kriptografi ini merupakan sebuah cara menuliskan pesan yang dikodekan secara khusus. Dia menjadi kode yang rahasia, sehingga orang lain tidak bisa baca. Yang bisa baca siapa? Orang yang punya kode rahasianya. Ya, ada semacam di sini ada semacam fungsi atau sebuah operasi untuk memapping ya, mapping dari pesan plain text ke kode rahasia menjadi plain text menjadi pesan rahasia atau pesan rahasia ke plain text-nya. Ya. Nah, kriptografi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kriptos dan graphein. Pesan yang dituliskan berdasarkan kode rahasia tersebut disebut sebagai kriptogram. Ya. Nah, ada salah satu metode yang bisa kita gunakan. Ini bukan satu-satunya metode, tetapi salah satu metode saja yang bisa digunakan, yaitu dengan memanfaatkan perkalian matriks untuk mengencode dan decode pesan rahasia tersebut. Misalnya, kita memetakan ya huruf-huruf dalam alfabet seperti ini. 0 itu adalah spasi, 1 adalah A, dan seterusnya hingga Z adalah 26. Nah, misalnya kita punya pesan seperti ini. Hari Kamis kita kuliah. Kita gunakan skema kode dari tabel 1, maka kita dapatkan nilai-nilai seperti ini, angka-angka seperti ini ya. Jadi, H itu 8, A itu 1, dan seterusnya. Sekarang kita tarik keluar angkanya, ya. Tapi sebelumnya, karena saya nantinya akan mencontohkan dengan matriks 3x3, jadi ini karena ada 22 karakter, kita tambahkan 2 karakter lagi supaya ada 24 karakter, dan kita bisa bagi 3 dapat 8. Ya. Nah, jadi saya append dengan 2 space ya. Oke, ini adalah angkanya, representasinya, sehingga kita bagi ke dalam 8 matriks seperti ini. 8 vektor ya, karena dia hanya single row ya, ini jadi vektor baris. Nah, bentuknya seperti ini. Kita kodekan dengan menggunakan sebuah matriks yang invertible. Artinya matriks invertible ini atau matriks kunci ini bisa didapatkan inverse-nya. Nah, saya memilih 3x3, Anda bisa memilih atau dalam soal nanti bisa dalam dimensi-dimensi lainnya ya. Tetapi kita perlu ingat ya, jumlah elemennya harus kita sesuaikan dengan dimensi matriks yang akan digunakan sebagai matriks kunci enkripsi. Di sini saya tuliskan namanya matriks K. Maka potongan kode rahasia itu bisa didapatkan dengan menggunakan perkalian matriks. Pertama, A kali K. Hasilnya adalah -8, -5, dan 17. Kemudian potongan kedua BK ya. Seperti ini. Jadi sisi ini adalah kode rahasia ya. Nah, dan seterusnya kalau Anda lihat di sini, Anda bisa nanti coba buktikan sampai ke matriks pesan yang terakhir. Nah, di sini didapatkan pesan rahasianya, yaitu matriks-matriks kode ini. Kalau kita lepas notasi matriksnya, maka kita dapatkan pesan yang terkode seperti ini ya. Kalau orang lain lihat, ini apa sih ya, orang lain tidak mengerti, namanya juga pesan rahasia. Nah, kalau sudah ada pesan rahasia, bagaimana dong yang mau menerima itu membaca? Nah, untuk mendapatkan kembali pesan asli, maka dibutuhkan matriks kuncinya yang tadi digunakan. Kita mengingat bahwa perkalian matriks dengan inverse-nya akan menghasilkan perkalian matriks ya betul, dengan inverse-nya akan menghasilkan matriks identitas.
Dan apabila sebuah matriks dikalikan dengan matriks identitas, maka akan menghasilkan matriks itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat. Seandainya, di sini saya menggunakan lambang P ya, untuk vektor baris potongan dari plain text, dan K adalah matriks kunci, dan Q itu adalah ciphertext yang dihasilkan, atau pesan rahasia yang potongan dari pesan rahasia yang dihasilkan, maka kita memiliki persamaan matriks seperti ini. Q, K, ya, Q kali inverse dari K, inverse dari matriks kunci, itu adalah sama dengan, karena Q adalah P kali K, ya, matriks P kali matriks K, dikalikan K pangkat min 1, bukan. Ini inverse dari matriks K. Maka, ini adalah sama dengan P kali K kali inverse dari K, karena K kali K adalah, K kali inverse dari K adalah matriks identitas, maka ini sama dengan perkalian dari matriks plain text dengan matriks identitas yang menghasilkan P. Nah, dengan prinsip ini berarti yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan mendapatkan plain text adalah mengalikan Q atau potongan pesan rahasia dengan inverse dari matriks kunci. Oke, mari kita lihat salah satu contoh. Misalnya saya ambil potongan pertama tadi yang dari matriks pesan A, pesan aslinya ya, yang A, yang pertama, 3 huruf pertama. Matriks K dan inverse-nya itu adalah seperti ini. Ini adalah inverse dari K. Saya sudah sediakan di sini. Maka operasi decoding ini bisa dilakukan dengan cara melakukan perkalian antara matriks yang ciphertext, potongan ciphertext, dengan matriks inverse dari matriks kunci. Hasilnya adalah 8118. Anda bisa coba buktikan sendiri. Oke. Jadi di sini kita sudah melihat bagaimana kita bisa menggunakan sifat operasi matriks untuk kriptografi, atau untuk menuliskan pesan tersembunyi, dan untuk kembali membaca mendapatkan pesan aslinya. Nah, ya. Jadi ini yang A ya. Oke. Sampai di sini untuk video saya kali ini. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Masih ada satu lagi video tentang aplikasi dari operasi matriks. Semoga video kali ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih.